semua, welcome di sini di podcast ini bareng aku Wilma dan ada katanya dan Kalina juga. Hai. Sebelumnya aku mau introduction dulu nih, kalau kita itu udah 2 bulanan ini kenal karena komunitas healing ya. Iya. Makanya tema kita yang akan kita angkat atau dibahas ini yaitu soal healing, perjalanan pulang ke dalam diri, transformasi dan pertumbuhan setelah masa gelap. Dan kita akan sharing nih satu sama lain, karena kan setiap jiwa itu pasti proses dan struggle-nya beda-beda. Makanya kita mau berbagi, siapa tahu nanti bisa bermanfaat. Kita mulai dari Kalina dulu kali ya. Gimana Kalina? Oke, Kak Wilma, terima kasih udah ngasih aku kesempatan untuk berbagi di sini tentang pengalaman perjalanan pulang ke diri sendiri. Jujur perjalanan ini gak mudah, tapi justru aku jadi bisa mengenal diri aku gitu ya. Lalu ada masa yang membuat kita melakukan perjalanan ini, yang aku sebut tuh masa terberat ya, masa tersulit dalam hidup aku, dimana semuanya tuh kayak terasa gelap, kayak kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan sempat bener-bener berada di titik nol karena aku sempat mengalami kehilangan harta gitu. Dan itu kan ujung-ujungnya berhubungan dengan keuangan ya. Nah dari situ aku ngerasa hidup ini tuh kayak berat banget lah gitu, kayak merasa memikul beban sendiri, padahal aku kan punya keluarga gitu, tapi ya entah kenapa aku ngerasa gak ada yang bisa membantu gitu, kayak aku harus berusaha sendiri, aku harus kuat nih, aku harus bisa nih sampai aku kerja gitu, kayak orang lagi ngejar apa gitu, tapi tetap aja gitu kayak rasanya tuh kayak kosong, kayak hampa, kayak lelah yang gak bisa dijelasin lah gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa, ya Allah ya Tuhan, kok gini amat sih hidup, capek gitu. Karena udah capek fisik ya, capek kerja, capek hati juga gitu, karena harus menghadapin orang-orang yang luar biasa gitu, menguji kesabaran, menguji perasaan tuh bener-bener gitu. Nah dari situ aku banyak belajar, mendengar berbagai macam ceramah-ceramah keagamaan, karena aku berpikir aku butuh kedamaian batin. Aku sering ikut mendatangi pengajian-pengajian kayak gitu, tapi tetap aja dalam perjalanan itu kayak ada hal yang pengen diselesaikan tapi nggak tahu apa gitu, kayak kosong mungkin gitu ya rasanya. Nah karena aku sering scroll tentang keagamaan ya, itu kan artinya kita kayak mendekatkan diri ke Tuhan ya, lebih gitu, mengenal diri. Nah pernah tuh aku ketemu sama baca kalimat yang benar-benar menyentuh hati aku tuh. Jadi kalimat itu kalau nggak salah kurang lebih seperti ini: ketika kamu mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu. Ketika kamu ingin mengenal Tuhanmu, kenalilah dirimu dulu. Nah itu tuh kayak muter-muter di situ. Aku pikir ini maksudnya apa ya? Oke, berarti aku harus mengenal Tuhanku. Aku pikirnya gitu. Aku carilah lebih banyak pengetahuan tentang Tuhan gitu. Tapi tetap ujung-ujungnya kenali dirimu gitu. Sampai aku berani nanya gitu kan, nge-DM salah satu akun, Kak, mengenal diri itu seperti apa sih? Itu dengan polosnya aku nanya kayak gitu, dan sampai sekarang nggak dijawab dong. Nggak tahu itu kenapa nggak dijawab ya. Ya sudah lah ya, mungkin aku berpikir aku harus mencari, tapi dari situ aku jadi berpikir aku harus mencari jawabannya sendiri. Ya memang itu cara Tuhan ya, supaya aku banyak belajar, karena aku juga kan penasaran gimana sih caranya mengenal diri gitu. Nah dari situ aku banyak scroll, akhirnya bermunculan tuh tentang mengenal diri.
berarti kan berhubungan dengan kesadaran spiritual. Banyak tuh akhirnya ketemu Karena. Karena kan sering ya ngebahas tentang kesadaran, tentang pokoknya yang spiritual. Sampai akhirnya aku ikut kelasnya cleansing energi dulu tuh awalnya, terus lebih mengenal diri lagi lebih dalam, ikut reading. Karena tujuan aku tuh waktu itu tuh benar-benar pengen mengenal diri lah, intinya kayak gitu ya. Karena kemauan aku kayak dibimbing sama Tuhan ya. Akhirnya ketemu akun-akun kesadaran kayak gitu. Jadi aku mulai banyak belajar tentang kehidupan, tentang adanya hukum semesta, tentang bagaimana energi, pikiran, dan perasaan kita punya getaran yang mempengaruhi kenyataan hidup kita. Jadi doa itu Tuhan dan semesta tidak menjawab apa yang kita ucapkan. Ternyata semesta menjawab apa yang kita getarkan melalui rasa saat itu. Kalau kita rasanya sedih, ibarat kata semesta aku pengen kesedihan dong kayak gitu. Jadi dikasihlah kesedihan yang lain, lebih parah lagi. Kayak gitu. Makanya kenapa aku jadi sadar ketika aku lagi kesel, bete, seharian ketemunya bete lagi gitu. Oh, ternyata ini aku pikir gitu. Itulah hukum semesta ya. Ada hukum cermin, hukum proyektor, hukum asumsi juga tuh. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang jadi kenyataan. Makanya dari situ aku jadi mulai belajar menata, memperbaiki perasaan aku, pikiran aku, ucapan aku juga. Ucapkanlah yang baik-baik gitu. Karena semuanya tuh sebenarnya akan kembali ke diri kita sendiri sih. Nah, terus aku juga jadi lebih dalam memahami siapa diri aku. Aku yang percikan ruhnya, aku yang bagian dari Tuhan. Jadi udah nggak usah lagi harus terlalu khawatir. Terus aku jadi mengenal luka ya, mengenal luka kita sendiri, mengenal emosi yang ternyata itulah salah satu penyebab kita belum merasakan keberlimpahan, karena endapan-endapan emosi dari luka masa kecil kita dan luka-luka yang kita alami sepanjang perjalanan hidup kita yang kita tolak itu menghambat aliran semesta, aliran keberlimpahan masuk dalam kehidupan kita, yang akhirnya ya mau gak mau kita harus menyadari luka itu untuk diterima, dimaafkan, dan dilepaskan. Untuk orang-orang yang pernah melukai kita itu juga harus kita maafkan, karena jangan sampai gitu di hati kita itu kotor gitu. Nah, kalau kotor itu kan nggak kelihatan, jadi itulah yang menghambat aliran keberlimpahan masuk dalam hidup kita. Aku juga belajar memaafkan satu persatu orang-orang yang melukai, menyakiti gitu, mendoakan mereka, bahkan mendoakan orang-orang yang menyakiti kita, melukai kita dengan cinta. Jadi udah nggak ada beban gitu, karena memaafkan ini perkara yang terlihat simpel sebenarnya ya, tapi sulit juga kalau nggak pakai kesadaran melakukannya, dan manfaatnya sangat besar. Itu bukan hanya membuat hidup kita lebih ringan, damai, tapi membuka pintu keberlimpahan juga gitu. Terus selain memaafkan juga kita mendoakan orang lain, karena dengan mendoakan orang lain kan sama aja mendoakan diri sendiri. Terus berbuat kebaikan dalam bentuk materi, ilmu, waktu, atau apapun gitu ya yang bisa kita lakukan, karena itu akan tercatat sebagai amal tabungan semesta kita. Pokoknya semuanya nggak ada yang percuma gitu kalau semua dilakukan dengan cinta. Saat aku menyelaraskan hidup dengan semesta ya, hal-hal yang aku pikirkan itu kayak ngalir gitu aja. Setiap ada pertanyaan, tiba-tiba langsung dapat jawaban. Setiap yang aku niatkan di hati seolah dijawab. Setiap yang aku pikirkan, keinginan, pengen ini, pengen itu gitu ya, tahu-tahu ada yang ngasih, padahal belum ngomong. Jadi dari situ aku semakin sadar,
ih seru banget sih kayak gini gitu. Jadi kalau kita selaras dengan cinta tuh ya, semesta ikut bekerja sama gitu, ikut berkontribusi gitu. Semakin aku mengenal diri aku merasa semakin dekat ya. Maksudnya kayak gini loh, menjalani ibadah itu bukan lagi karena kewajiban, bukan lagi karena takut dosa, bukan lagi takut neraka, tapi lebih ke rasa syukur, bahkan lebih ke rasa cinta ya, rasa cinta, menyadari itu sebagai kekuatan ilahi yang hidup dalam setiap napas kita. Nah, aku jadi semakin sering nih menyadari napas, bersyukur gitu. Kalau kita lagi menghadapi persoalan kan kita kadang suka lupa bersyukur ya, boro-boro bersyukur gitu, yang ada pikiran kita kan fokusnya sama masalah. Padahal kalau kita bersyukur, masalah apapun tuh kayak mencair gitu. Ya udah, syukuri aja napas yang paling gampang kan kayak gitu. Jadi kalau udah terbiasa sadar napas, bersyukur, kita tuh ngelihat apapun yang di depan mata tuh udah semuanya tuh berkah aja, bersyukur aja gitu. Makasih sama udara, makasih sama pohon, makasih sama binatang. Pengennya mendoakan, pengennya berbuat baik gitu ya. Itu kan hal sederhana ya. Jadi kalaupun ada masalah gitu ya, kita tuh bisa lebih tenang, bisa lebih netral lah menyikapinya, enggak langsung reaktif gitu ya. Dulu tuh kalau ada masalah tuh kayak berat banget. Sekarang mah udahlah, dibawa enjoy aja. Kan hidup ini hanya permainan. Jadi gak usah terlalu serius gitu, supaya lebih mudah untuk tersenyum. Gitu. Aku juga bersyukur bisa ketemu akun Karena, bisa ikut kelas keberlimpahan ini. Jadi ketemu sama teman-teman di sini, dan apa ya, dari pelajaran hikmahnya gitu ya, ikut kelasnya Karena ini kita diajak menyelam ke dalam diri sendiri, dan ternyata di dalam itu kita bisa menemukan banyak mutiara kesadaran, potensi, bakat alami, keindahan yang selama ini tersembunyi karena tertutup oleh keraguan dan luka-luka kita. Jadi setiap aku kembali ke dalam diri, aku menyadari ya, ada luka memang di dalam yang harus aku terima, aku sadari, aku maafkan, dan aku lepaskan. Aku selalu ngobrol sama diri aku ngobrol sama Tuhan tuh udah kayak ngobrol sama besti. Dalam keheningan ada rasa damai, dalam kesadaran bahwa semua ini tuh anugerah lah gitu ya. Jadi buat siapapun yang sedang berada di masa sulit, aku cuma mau bilang jangan menyerah. Kadang justru di titik paling gelap itulah cahaya mulai terlihat. Karena mungkin ya itu tanda bahwa kita sedang dipanggil untuk pulang ke diri sendiri. Oke, terima kasih ya udah dengerin cerita aku hari ini. Semoga kisah ini jadi pengingat kecil bahwa keajaiban itu nyata gitu. Kita ini sudah berlimpah. Udah dari sononya kita itu berlimpah. Kita hidup ini, Allah Tuhan tuh menginginkan kita untuk bahagia, untuk tersenyum. Karena dan kita juga harus selalu gembira, harus selalu bahagia, karena Tuhan terasa lebih dekat oleh kita sendiri gitu. Benar-benar Tuhan itu berdiam di dalam diri kita.
udah gak bisa diucapkan lagi ya dengan kata-kata. Pokoknya intinya aku bersyukur banget. Terima kasih ya. Terima kasih juga buat teman-teman. Thank you so much. I love you. Thank you Kalina sharingnya. Wah, keren banget ceritanya. Buat aku pribadi, banyak banget ilmu dan pelajaran yang bisa diambil dari sharingnya Kalina. Terima kasih banyak ya Kalina sudah berbagi ini. Semoga Kalina terus berada di kesadaran yang lebih tinggi dan lebih otentik lagi. Amin. Oke, baik, kali ini kita akan dengar sharing atau cerita titik baliknya dari Kak Tania kali ya. Kak Tania, silahkan. Memang ya, sebelum kita bisa pulang ke diri kita, pastinya itu kita akan mengalami masa-masa sulit dan bahkan tersulit. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri, aku tuh memang mengalami fase dark of night soul. Tapi saat itu tuh aku gak mengenal istilah itu, gak mengenal istilah law of attraction, healing, self-love, dan istilah-istilah spiritual lainnya. Yang mana waktu itu kejadian ini sekitar awal 2017, dan konten-konten spiritual atau healing itu belum booming seperti sekarang. Jadi mungkin memang akunya juga nggak nemu konten-konten seperti itu. Nah, teman baikku tuh sempat cerita ke aku kalau kita itu pasti akan mengalami masa-masa keterpurukan sekali seumur hidup kita. Dan ternyata aku mengalaminya juga. Memang fase itu merupakan fase tersulit atau terpuruk bagi hidup aku. Karena setelah aku resign dari kerjaan, yang mana keputusan resign juga karena dulu ada masalah di kantorku. Sebenarnya mungkin saat itu aku tuh kayak lebih mementingkan orang lain, lebih mementingkan omongan orang lain juga, bukan melihat ke dalam diri, bukan mementingkan diri sendiri. Jadi teman-temanku ini beda bagian denganku. Orang-orangnya ini di-cut dari kantor, dan aku dipindahkan ke bagian tersebut agar aku bisa menjadi karyawan tetap. Karena di bagianku itu harus nunggu yang pensiun atau resign untuk menjadi karyawan tetap, dan ada kesempatan di bagian tersebut yang aku dipindahkan itu. Dan kebetulan saat itu juga aku masih kontrak ya. Tapi adalah sebagian orang itu menganggap, wah aku ini anak emas atasanku. Jadi ada yang ngomong di belakangku, bahkan kayak terang-terangan memusuhiku. Padahal itu yang dipindahin bukan cuma aku, ada juga beberapa orang lainnya. Dan di situ tuh aku nggak mikir ya kalau di setiap tempat kerja itu kita pasti bakal dapat teman-teman yang seperti itu. Jadi di situ aku menganggap diri aku bodoh lah setelah aku resign itu. Terlebih lagi setelah resign itu aku diuji patah hati. Nah, ini kejadiannya saat aku sebelum menikah. Jadi di saat aku butuh support untuk skripsi, aku mengalami kedua kejadian tersebut. Terus penelitian skripsiku juga nggak semulus itulah. Jadi di saat seperti itu pasti banyak yang meremehkan ya. Selain itu aku juga jerawatan parah. Jadi benar-benar wow, kejadian-kejadian itu membuat aku merasa sangat-sangat terpuruk. Dan di saat seperti itu sayangnya aku belum mengenal istilah healing, self love. Jadi memang beberapa bulan itu kayak galau-galaunya lah. Dan kayak curhat ke Tuhan, kayak kok Tuhan gini banget ya, di saat aku butuh support tapi malah begini. Dan sebenarnya ini beda dengan kejadian yang beberapa tahun lalu. Ini kejadiannya setahun lalu, juga ada masa sulitku ya. Tapi bedanya aku telah mengenal proses healing. Jadi mungkin kayak bagi sebagian orang itu juga
fase tersulit atau dark of night soul. Tapi karena aku udah mengenal istilah spiritual, proses healing dan lain sebagainya, aku bisa atasin secara cepat. Jadi nggak berlarut-larut seperti di tahun fase tersulitku itu. Jadi ada orang yang berencana seperti kayak mau menghancurkan kehidupanku, kehidupan rumah tanggaku, padahal kami tidak pernah menanggapinya. Dan dialah yang terbukti bersalah intinya. Jadi seperti memutarbalikkan fakta. Sampai kayak aku dan keluargaku juga sempat konsul ke konsultan hukum. Dan pada akhirnya yang hancur itu ya rumah tangganya dia. Jadi kalau misalnya cerita-cerita kayak begitu selama setahun ini pasti ada ke-triggernya, walaupun kayak aku tuh udah maafin, proses healingnya udah cepet, tapi tetap aja kayak ke-trigger. Tapi setelah mengikuti kelasnya Kala Arena dan ikut meditasi-meditasinya PC, terlebih di portal 99 kemarin itu, kayaknya benar-benar lepas gitu. Karena di portal tersebut kita harus bisa melepaskan yang tidak selaras dengan kita kan. Dan kalau misalnya aku ceritain, sebenarnya aku cerita ke orang itu bukan kayak untuk menjelekkan, tapi kayak temanku nanya ada masalah apa sih, atau hanya sekedar sharing cerita aja biar mereka juga tidak mengalami hal seperti itu. Kalau dulu kalau cerita tentang hal tersebut itu masih ada kayak perasaan gak enaknya, perasaan emosinya, jadi kayak istilahnya ke-trigger lah. Tapi kalau sekarang itu biasa aja, cerita itu hanya sekedar sharing tanpa ada muncul perasaan yang aneh atau yang ke-trigger itu, karena ya aku udah tahu teknik atau rumusnya gitu. Nah, untuk perjalanan healingku, dulu kan aku belum tahu ya kayak istilah spiritual itu. Jadi perjalanannya pasti awalnya itu lebih dan lebih mendekatkan diri ke Tuhan, karena curhat yang paling benar kan hanya ke Tuhan gitu. Awalnya tuh kayak nanya ke Tuhan kok gini sih, tapi lama-lama dari Tuhan kok gini sih jadi Tuhan bantu aku untuk pulih. Jadi proses healingnya itu sambil aku memperbaiki diri aku fokus merawat diri, aku fokus sama pendidikan aku dan fokus mencari kerja, ya pelan-pelan ke healing sendiri gitu. Dan kebetulan di tempat kerjaan aku ketemu teman kuliah juga, dia tuh kayaknya memang self love-nya tinggi ya, jadi aku belajar centil dari dia. Centilnya ini tuh dalam arti mencintai diri sendiri gitu. Nah di saat awal-awal kerja itu tuh aku masih kayak suka pasang-pasang status WA lah biar dilihat sama mantan aku. Sebenarnya tipe aku tuh kayak kalau misalnya dia udah sakitin aku udah gak mau balik lagi gitu kan. Jadi aku kayak pasang story cuma untuk pembuktian gitu, kayak butuh validasi kalau aku nih bahagia nih gitu. Dan memang di saat aku memperbaiki diri, mantan aku tuh sempat kayak beberapa kali chat gitu kan. Dan aku itu bisa berhenti untuk mendapatkan validasi itu tuh di saat aku pulang dari Bali. Jadi memang benar-benar magis dan healing paling manjur menurut aku ya saat itu. Mungkin karena di Bali itu dekat laut gitu ya, aku pergi ke tempat yang di laut, jadi atau kayak ke tempat alam, jadi energi kita juga bisa membaik. Dan setelah pulang dari sana itu aku tuh kayak sadar gitu, buat apa sih gitu, kalau udah gak mau ngapain sih masih pasang status atau story yang bisa dilihat sama dia gitu. Jadi tuh aku langsung hapus kontaknya, kayak udah sangat bodo amat lah. Pokoknya proses healingnya itu cukup lama, berbulan-bulan, jadi kayak berlarut-larut. Dan ya kayak pelajaran yang aku dapet tuh, walaupun aku belum mengenal self love dan healing ya, jadi dan setelah aku mengenal istilah-istilah itu, aku simpulkan tuh kayak ternyata saat itu ketika aku self love, banyak cinta berdatangan. Jadi banyak cinta ini bukan dalam artian cowok-cowok gitu berdatangan ya, jadi kayak teman-teman, keluarga, atau bahkan hal-hal lain itu yang memberi gitu, berdatangan gitu. Dan dari situ pula aku bisa let it go dan melepas. Inilah hal yang paling penting menurut aku ya. Jadi kalau aku ingat-ingat sekarang, oh
ternyata itu namanya healing ya, oh itu ternyata namanya self love dan lain sebagainya. Tapi memang yang paling pertama itu kita harus andalkan Tuhan semesta alam, karena kebanyakan pintu menuju damai, kebahagiaan dan pulang ya karena Tuhan dan semesta. Kayak gitu. Wah, terima kasih Kak Tania ceritanya. Aku nyimak banget karena keren banget ceritanya, ya ampun. Bangga deh aku sama kamu. Alhamdulillah ya, sekarang udah di fase kesadaran yang lebih tinggi lagi. Oh iya Kak Tania, kalau boleh tahu, tadi kan Kak Tania bilang Kak Tania udah pernah 2 kali mengalami malam kegelapan jiwa tuh. Nah, kalau boleh tahu apa sih Kak perbedaan perasaan yang Kakak alami dari kedua malam kegelapan jiwa itu? Oke, giliran aku ya. Kalau aku, fase tersulit untukku mungkin saat ada di salah satu fase hidup yang sebelumnya itu adalah tujuan hidupku, goals, harapan yang aku menggantungkan kebahagiaanku di sana. Tapi ternyata saat telah kutapaki fase itu, kenyataannya tidak sesuai ekspektasiku. Di situ rasanya benar-benar stres, burnout, hilang arah. Di sisi itu adalah aku dipertemukan dengan orang yang ternyata untuk aku melihat luka batin dan trauma-traumaku. Cuma sayangnya orang ini adalah seorang narsistik yang jadi membuat perjalananku di masa gelap itu rasanya semakin sulit. Rasanya double kill. Rasanya membuat aku benar-benar makin gak punya harapan, hilang arah. Sampai mungkin ada di fase aku pernah menyalahkan Tuhan. Ya, itu fase tersulit. Dari situ aku mulai terkoneksi sama algoritma perhealingan spiritual. Karena satu alasan yang benar-benar berharga untukku. Dan alasan yang berharga untukku ini adalah dia yang membawa algoritma soal healing dan spiritual dalam hidupku. Sampai akhirnya aku mulai menemukan perjalanan healing atau titik balikku. Kalau ingat ini sekarang, rasanya kayak flashback ke belakang yang buat aku ingin menghela nafas. Meski proses atau perjalanan healingnya masih ku jalani, masih ku tapaki, aku masih speechless. Kemarin aku mengalami dan menghadapi masa-masa sulit itu. Perasaan awal aku akhirnya mulai terkoneksi sama perhealingan spiritual. Awalnya aku ngerasa bingung, terus rasanya kayak percaya nggak percaya sama teori-teorinya, karena dari beberapa yang telah aku coba, kok rasanya kayak nggak ngefek di aku, kayak testimoni orang yang aku lihat, kok rasanya kayak aku ya sama aja, tetap di situ aja, progresnya hanya sedikit. Ya, tapi dari dulu aku nggak pernah mau nyerah. Dari dulu aku
aku gak pernah mau berhenti. Meski mungkin aku harus mundur atau istirahat cukup lama, tapi jiwaku gak pernah mau berhenti. Karena aku tahu kalau aku berhenti, hidupku akan seperti sebelum-sebelumnya, yang rasanya seperti mati tak berkuburan. Sampai sekarang, meski masih ada rasa bingung dalam perjalanan healing ini, masih ada mungkin rasa khawatir kenapa progresku gak seperti orang lain. Tapi selalu sama, aku gak pernah mau berhenti dan nyerah. Karena sepertinya semakin aku menjalani perjalanan ini, aku semakin tahu siapa diriku dan percaya sama apa misi jiwaku. Jadi aku ingin menuntaskan kehidupanku kali ini dengan sebaik-baiknya. Pelajaran terbesar yang aku dapat adalah karena fase awakeningku dihadapkan dan berdampingan juga beriringan dengan narsistik. Pelajaran terbesar yang aku dapat adalah aku sadar bahwa orang yang kita harapkan dan kita jadikan nomor satu di hidup kita sekalipun gak bisa kita percaya begitu aja sepenuhnya, dan kita tidak berhak memberikan hidup kita pada siapapun. Juga aku sadar bahwa luka yang ku miliki bukanlah musuh yang harus aku hindari atau aku lupakan. Tapi dari luka-luka itulah yang membukakan pintu untuk aku pulang, untuk aku lebih tahu apa fitrah dan misi lahirku hidup ke bumi ini. Kalau aku mungkin itu, mohon maaf nangis. Terima kasih. Thank you for coming, Kalina dan Katania. Oke semua, semoga bermanfaat podcast kami. Mungkin ada hal yang bisa kalian pelajari, kalian contoh, dan kalian petik. Kalau kamu sekarang sedang di tengah perjalanan healing, percayalah kamu sedang kembali pulang ke rumah, bukan tersesat. Bye, see you.